Fungsi berulangan atau loop pada Autolisp. Menurut saya, perulangan program merupakan salah satu bahasan pokok dalam mempelajari bahasa pemrograman apapun. Selain membuat fungsi tentunya ya. Karena salah satu tujuan program adalah membuat pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna diambil alih oleh program yang kita buat. Fungsi-fungsi untuk melakukan perulangan program pada Autolisp antara lain repeat, yaitu mengulang ekspresi sejumlah bilangan integer ya, dengan sintak panduan berikut ini. Repeat, kemudian ini argumen berupa bilangan integer, ini nanti diulang sebanyak ini ya, kemudian diikuti oleh expression. Kemudian while. While mengulang ekspresi sampai nilai evaluasi teks expressionnya ini menghasilkan nilai nil. Sintaknya seperti ini ya. While test expression, kemudian expression. Kemudian for each. For each ini menjalankan ekspresi sesuai dengan jumlah elemen list. Sintaknya for each name list expression ya. Name ini nanti adalah variabel untuk menunjuk ke elemen list ini, elemen list ya. Kemudian expression ya nanti ekspresi yang akan dijalankan oleh fungsi for each. Kita praktekkan langsung di brisket. Saya pakai bleed aja ya, biar lebih mudah terbaca ininya. Oke, saya pakai bleed. Untuk repeat ya, kita misalnya ingin membuat program seperti ini untuk menampilkan suatu string sebanyak misalnya 3 kali ya. Repeat 3, kita misalnya print bait. Oke, tutup ya. Oke, saya load di brisket dulu. Nanti selanjutnya mungkin saya akan load di konsol aja ya. Kalau di brisket nanti mungkin yang berhubungannya dengan pembuatan objek grafis ya. Tapi kalau misalnya cuma untuk latihan fungsi-fungsi seperti ini misalnya, yang hanya menampilkan teks di command prompt, mungkin lebih enak di konsol ya. Oke, saya coba dulu yang ini, load selection in brisket. Kita klik, oke. Ini di konsolnya seperti ini ya. Perhatikan. Kita lihat ke ini dulu, ke command prompt brisket. Lihat, dia menampilkan seakan-akan 4 ya, seperti yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini adalah nilai balik dari fungsi repeat, yaitu ekspresi yang terakhir ya. Jadi ini adalah tadi hasil dari program kita menampilkan string ini ya, string bait 3 kali, ini adalah nilai baliknya. Nah, tentunya kalau seperti ini kan kurang rapi ya. Kita misalnya ingin menghilangkan fungsi baliknya, kita tinggal kasih di sini print ya. Oke, kita coba load lagi ya. Kita lihat kembali ke command prompt. Ini sekarang cuma tampil 3
string ya, bait dengan tanda dengan ganti baris karena kita tadi pakai fungsi print ya. Kalau misalnya kita pakai fungsi print ya nanti ini urutan ya kan? Atau kita coba aja biar ini ya, biar mantap nih. Misalnya print kita ulang lagi. Nah, lihat ini bait ya tanpa tanda petik karena memang kalau Prinsi menghilangkan tanda double quote ini ya. Bagaimana kalau misalnya ingin dikasih jarak ya, tinggal kita kasih spasi di sini. Bisa ya. Kita load lagi. Perhatikan bait spasi ya tanpa mengembalikan nilai balik. Oke, kita kembali ke blade. Nah, perhatikan nanti karena ini saya akan bekerjanya di konsol ya. Cuma kadang konsol di Lisp itu masih kurang, menurut saya masih kurang sesuai ya dengan hasilnya dengan yang di command prompt. Misalnya ini tadi ya, misalnya kita udah pakai print tapi hasilnya seakan-akan ada enter di sini ya. Coba kita load langsung di sini misalnya lib console tuh, lihat. Kalau kita di konsol nanti perintah-perintah atau ekspresi yang kita jalankan akan dimunculkan di sini, hasilnya di sini. Cuma bedanya dengan command prompt, kalau di command prompt itu sesuai dengan tujuan fungsi ini. Jadi tidak ada enter kan ya. Nah, ini seakan-akan ada enter ya. Meskipun kalau kita klik ini ada spasi di sini. Cuma nggak nyambung ininya. Oke. Misalkan kita ingin mencetak angka ya. 1 sampai 5. Dengan repeat kurang lebih ininya begini ya. Kita bikin variabel dulu untuk nilai pertambahan nilainya ya. Jadi 1 sampai 5 kita pakai nama variabel cacah. Kita mulai dari 0. Ini terserah sih sebenarnya. Yang penting nanti logiknya jalan ya. Repeat 5. Ini dulu nggak apa-apa. Kemudian kita karena mulainya dari 1, kita tambahkan dulu set key cacah di plus 1 cacah. Kemudian print cacah. Oke, kita save ya, coba kita load ya. Nah, lihat hasilnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oh ya, untuk fungsi ini yang plus 1 cacah ini di Autolisp udah menyediakan fungsi 1 plus ya, kalau cuma untuk menaikkan 1 ya. 1 plus ini sama aja ya kayak tadi ya. Coba kita load lagi. Hasilnya sama ya. 1 plus ini hasilnya sama. Untuk while kita butuh text expression ya. Text expression itu ini yang tadinya misalnya kalau di repeat 5 kita ubah jadi text expression ya. Kita modif aja nih ya, yang repeat jadi while ini ya. While nanti 5-nya itu text expression ya, atau kalau di brisket namanya condition. Oke. Berarti lebih kecil.
saja 5 ya. Jadi selama lebih kecil dijalankan, nanti kalau udah sama dengan atau lebih besar berarti nanti berhenti programnya. Maksudnya bukan berhenti programnya, tapi maksudnya keluar dari fungsi while ini ya, melanjutkan ke ekspresi selanjutnya maksud saya ya, bukan keluar dari program. Oke, kurang lebih begini. Coba kita jalankan langsung ya. Ya, coba kita lihat. While ini hasilnya sama ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kapan kita memakai while, kapan kita memakai repeat nanti sesuai kebutuhan pemrograman ya, sesuai algoritma kita. Tapi secara rule of thumb-nya ya, kalau kita udah pasti jumlahnya kita pakai repeat. Kalau belum tahu biasanya kita pakai while ini. Misalnya untuk input, kita misalnya sampai inputnya nilai nil, misalnya kita ingin mendapatkan suatu koordinat ya kan. Kalau yang kita masukkan salah, maka akan mengulangi lagi terus ya. Ini bisa dengan while. Kalau dengan repeat susah ya ininya. Atau mungkin bahkan nggak bisa ya. Untuk for each kita langsung kasus saja ya. Misalnya kita punya suatu variabel data berisi list ya, terdiri dari 4 elemen, yaitu nama saya bait-baitin ya, 4 elemen string ya. Kita ingin menampilkan di command prompt ya, misalnya. Sebenarnya dengan repeat bisa, misalnya dengan cara begini ya, dengan repeat kita berarti misalnya untuk menampilkannya kita akan pakai fungsi nth ya. nth itu butuh indeks, maka kita bikin variabel dengan nama indeks ya, 0. Kemudian repeat sebanyak 4 kali berarti ya. Atau nanti pakai fungsi length juga bisa biar otomatis. Misalnya nanti listnya tambah, isinya kita nggak perlu edit di ini ya, di repeatnya ini. Tapi ini untuk contoh sederhananya dulu ini ya, repeat. Untuk menampilkannya kita pakai fungsi print ya, misalnya print berarti pakai fungsi nth index kemudian data ya. Nah, itu nih. Kemudian indeks kita naikkan ya. Oke, kita kasih range. Kita coba load ya. Oke, hasilnya begini. Nama saya bait-baitin. Jadi dengan repeat pun sebenarnya bisa. Cuma dengan for each bisa jadi lebih simple ya, dengan jumlah baris juga lebih sedikit. Kalau dengan for each begini caranya. Kita pakai for each. Kemudian suatu variabel untuk menyimpan nilai elemen ini ya. Misalnya kita namakan variabelnya itu data itu ya misalnya. Kemudian listnya berarti data. Kemudian kita kurung tutup ya untuk for each-nya dulu. Kemudian ekspresinya kita tinggal print data. Ini biar ini kita copy aja ya. Sebenarnya nggak di copy nggak apa-apa, karena variabel ini kan nggak kita ubah ya, cuma biar gampang aja nanti kita ngeloadnya kalau ada perubahan. Oke, kita coba load.
Oke, hasilnya sama ya. Oh, ini belum kita kasih range. Kayak ini. Lama saya pipetin, jadi hasilnya sama dan lebih ringkas ya. Berarti kan cuma butuh begini aja. Sedangkan kalau dengan repeat kita harus bikin variabel indeks, kemudian juga indeks perlu kita naikkan ya nilainya ya kan. Atau misalnya tadi kalau ini yang 4 biar otomatis ya kita pakai length aja ya. Length data sebenarnya bisa ini. Ya, sini sama aja ya. Silakan dicoba, ini bisa saya coba. Hasilnya sama ya. Oke. Jadi kalau misalnya emang datanya udah berupa list, ya kita mending pakai fungsi for each ya. Karena lebih simple dan lebih mudah ininya. Terima kasih.